Tampaknya seperti jarum emas, dan kemudian jarum emas ini mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap itu berubah menjadi tombak yang panjangnya sekitar 5 meter, seluruh tubuhnya adalah emas cemerlang, dan itu terlihat samar-samar. Ada pola gelap di atasnya, bukan dalam bentuk sisik, tapi pola gelap berbentuk naga samar. Garis-garis gelap ini tidak selalu ada, tetapi terang dan gelap, muncul di permukaan, memancarkan kilau yang aneh. Apa ini? Apa tombak berujung ganda ini? Ini adalah apa yang bisa kamu pegang hanya ketika kamu menerobos segel keenam bumi. Itu adalah senjata aslimu. Namanya tombak naga emas. Suara Tang Tua terdengar di benak Tanggulin saat ini. Ya, saat ini, Tanggulin sedang memegang tombak naga emas. Di tangan Tanggulin, itu penuh tekstur, tapi seringan tidak ada apa-apa. Seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Ketika kekuatan darah dituangkan ke dalam tombak panjang ini, Tanggulin dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada lingkaran penguat di dalam tombak panjang itu, terus-menerus menggunakan kekuatan darahnya. Tingkatkan, perbesar. Dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, karena bahkan dia sendiri belum sempat menguji kekuatan senjata panjang ini. Ding! Tombak naga emas diarahkan ke tombak berujung ganda di tangan Long Yu, dan raungan naga yang dalam mengikuti. Tombak naga emas itu sepertinya menyala sepenuhnya, dan pola gelap berbentuk naga langsung menjadi jelas. Sisik Tanggulin di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kuat yang menyilaukan, dan pola gelap berbentuk naga juga samar-samar muncul. Seperti sengatan listrik, Long Yu mundur selangkah. Ujung depan tombak berujung ganda di tangannya tiba-tiba terbuka. Tahukah Anda, tombak berbahu ganda ini dibuat oleh Monster Academy menggunakan teknologi terkini dan 16 jenis logam langka. Bahkan jika mecha tingkat dewa tidak memiliki kekuatan roh yang cukup untuk diaktifkan, itu sama sulitnya. Itu benar-benar rusak oleh klik langsung tombak panjang di tangan Tanggulin, yang sangat luar biasa. Apa sebenarnya tombaknya? Kenapa dia tidak ada di pertandingan terakhir? Mungkinkah dia memenangkan ini setelah pertandingan terakhirnya? Mustahil. Rasanya tombak ini seperti senjata yang cocok dengan armor, dan hanya senjata yang cocok dengan armor yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Level armor pertempuran yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, baju besi perang 2 kata secara keseluruhan akan lebih cantik dan lebih berat daripada baju besi perang 1 kata, dan pada saat yang sama, akan ada lebih banyak sayap. Bukan berarti armor tempur 1 kata tidak bisa membuat sayap, tapi pengerjaan sayap terlalu rumit. Secara umum, armor perang 1 kata tidak bisa dibuat dengan armor perang 1 kata. Di saat yang sama, jika armor perang 1 kata memiliki sayap, armor perang 2 kata perlu dibangun kembali. Akan membuang banyak waktu untuk mengganti logam. Dan senjata armor pertempuran umumnya dimiliki oleh Master Armor pertempuran 3 karakter. Karena produksi senjata lebih rumit, mereka perlu dibuat dengan hati-hati dan diperlukan budidaya sendiri. Oleh karena itu, sebelum mereka yakin akan membuat senjata yang dapat melukai judul Do Uluo, para Master Armor perang tidak akan dengan mudah menghabiskan banyak sumber daya dan pengalaman untuk membuat senjata pelindung pertempuran mereka sendiri. Ini adalah beberapa arah pengembangan paling dasar dari Master Armor pertempuran, jadi Long Yu hanya menilai bahwa Tanggulin tidak bisa menjadi senjata armor pertempuran. Jika tidak, dia akan memiliki senjata armor tempur dengan basis kultivasinya saat ini, bukankah perlu dibuat ulang di masa depan? Terlebih lagi, dari akhir game terakhir hingga saat ini, baru sekitar 10 hari, dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk membuat senjata armor tempur. Perasaan mengejutkan muncul di hati semua orang pada saat bersamaan. Tanggulin mengguncang Long Yu kembali dan menghancurkan senjatanya, yang berarti senjatanya lebih kuat. Kali ini bukan penindasan paksa, melainkan memberi orang perasaan penindasan total. Mata Long Yu bersinar, dan tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia menginjak kaki kanannya di tanah dan berteriak, "Pegunungan!" Tiba-tiba, seluruh platform kompetisi terangkat dengan keras, dan fluktuasi mental yang kuat mengikuti. Itu menyapu penonton. Ya, dia bukan hanya master roh perang tipe penyerang, dia akan menemukan bahwa Long Yu juga dapat mengontrol penonton ketika datang ke pertempuran kelompok. Yuan En Yehui dan Ye Xinglan, yang baru saja mendarat, semuanya menghadapi tabrakan batu-batu besar, dan bahkan gunung-gunung besar yang menjulang dari tanah bergegas menuju Lei Zhengyu dan Guyu pada saat bersamaan. Su Xiaoyan, yang berlari di kejauhan, tidak terkecuali. Tetapi pada saat yang sama ketika semangat bela diri gunung dan sungai sedang berlangsung, Tanggulin tiba-tiba jatuh dari langit, aura darahnya meledak, dan raungan naga yang kuat terdengar. Gunung dan sungai melambat, dan Tanggulin memegang tombak naga emas dan membantingnya ke arah kepala Long Yu. Semua orang di tim Shrek memanfaatkan momen ketika gunung dan sungai berkurang, tetapi keunggulan sebelumnya juga berkurang karena dampak ini.
Guyu ada di udara, tidak tahu apa yang dia gumamkan, tiba-tiba, batang elemen di tangannya terangkat tinggi di udara. Mantra rendah tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Fluktuasi elemen tertentu di udara langsung menjadi ganas, dan bahkan gunung dan sungai mulai bergetar. Ini adalah Guyu, yang menatap ke langit dengan heran. Long Yu samar-samar merasakan sedikit ancaman. Ini pertama kalinya dia merasa terancam dalam sebuah permainan, bahkan terakhir kali dia menghadapi Tang Wulin, dia tidak merasa seperti itu. Apa yang akan dia lakukan? Mantra apa itu? Tombak berujung ganda di tangannya berbentuk horizontal, menghalangi tombak naga emas. Di tengah raungan kekerasan, Tang Wulin terpental dan Long Yu mundur selangkah. Cincin roh kedua di tubuh Long Yu bersinar, dan dia akan melawan sungai kemampuan roh. Di sini, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Long Yu tidak peduli sama sekali dengan kekuatan defensifnya, serangan biasa atau kemampuan roh sistem kontrol jatuh padanya sama sekali. Tapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan rantai emas naik dari lingkaran, dan kemampuan roh kedua yang akan dia gunakan terputus. Tang Wulin setengah berputar, tombak naga emas menunjuk langsung ke tubuh Long Yu, hanya cahaya keemasan yang melintas, dan itu akan mengenai dia. Tidak dapat ditusuk olehnya, Long Yu memiliki pemikiran yang kuat di dalam hatinya. Saat ini, lampu hijau lewat. Tepat di depan Long Yu. Ding! Dengan suara yang tajam, King Bang mendengus, menunjukkan sosoknya, dan memukul Long Yu pada saat yang bersamaan. Itu adalah Feng Wang Lin San. Mengandalkan baju besi perang, dia berjuang keluar dari bola api-api biru. Dia tidak pandai bertahan. Baju besi pertempuran sudah hangus di banyak tempat saat ini, dan ada tanda-tanda retak. Tapi kecepatannya masih ada, pada saat itu, dia jelas merasa malu pada Long Yu. Oleh karena itu, pada saat yang paling tepat, memblokir tombak naga emas Tang Wulin. Tapi momen ini membuatnya sangat tidak nyaman dalam tombak naga emas itu, sepertinya ada kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat tabrakan, Lin San merasa seolah-olah dia telah ditelan oleh naga emas. Rasa sakit seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Darah keluar, kau tahu, dia adalah Raja Roh yang mengenakan perlengkapan perang lengkap. Memblokir tembakan Tang Wulin, meski terburu-buru, ia mengalami luka serius. Tang Wulin tidak masuk akal, dan tombak naga emas tidak mengambilnya kembali dengan nyanyian naga. Naga emas benar-benar dilepaskan dari ujung tombak, kepala naga berkobar, dan bergegas menuju Lin San. Namun, pada saat ini, pembentukan mutlak rantai bintang untuk 1 detik telah menghilang, dan sosok Long Yu berkedip, dan dia menggunakan bahunya untuk menanggung dampaknya dengan tiba-tiba. Boom, Long Yu sebenarnya dibombardir oleh naga emas Tang Wulin yang naik ke langit dengan tombak naga emas. Dia berada di udara, dan saat dia akan melepaskan skill jiwanya, sepotong cahaya bintang bersinar dari belakang. Seluruh tubuh Long Yu menegang, dan segera kehilangan kemampuan untuk melepaskan kemampuan jiwanya. Roh macam apa ini? Mengapa kontrolnya begitu kuat? Saya tidak bisa menahan. Bab 702 Cincin Roh Emas Ketiga. Lin San, Dai Yuan dan Hua Lantang juga dipukul, semuanya kaku. Batang es roda bintang bersinar dengan cahaya terang, dan kemampuan kontrol Su Xiaoyan sepenuhnya digunakan di Kekaisaran Bintang Luo untuk pertama kalinya. Apa yang dia tunjukkan adalah kemampuan roh ketiganya, cahaya bintang. Kontrol keterampilan jiwa dalam skala besar. Meskipun waktu yang dapat dikontrol juga singkat, validitas absolut yang mengerikan membuat Long Yu pusing. Boom, Yuanen Yehui membanting, dan sebuah palu raksasa lahir, memegangnya di tangan kanannya yang menggunakan troll titan, dan menyapu. Ketika Dai Yuan pulih dari cahaya bintang yang menyilaukan, dia hanya bisa melihat palu raksasa mendekatinya. Harus mendorong pertahanan baju besi pertempuran dengan seluruh kekuatannya dan membawanya dengan keras. Boom, Dai Yuan terbang dengan ledakan. Di sisi lain, pedang panjang di tangan Ye Xinglan bersinar terang, terus-menerus mematahkan lingkaran cahaya Su Mu. Xingmen menunjukkan bahwa Raja Menara yang menindas Ye Zi tidak dapat menyelesaikan peningkatan kepada rekan-rekannya, satu kedua, menekan. Ini adalah kekuatan Ye Xinglan. Fang Er duduk di bilik komentar, dan seluruh orang sudah sedikit tercengang. Bagaimana situasinya? Mengapa ini sangat berbeda dari yang Anda bayangkan? Apakah itu dia atau semua orang? Pikiran semua orang sebenarnya sama. Untuk pertandingan saat ini, mereka lebih memikirkan tentang berapa lama tim Akademi Shrek dapat bertahan, tetapi melihat situasi di depan mereka, itu sama sekali tidak sesuai dengan naskah yang ada. Sejak awal, Akademi Shrek sepenuhnya mengendalikan situasi di lapangan. Ditambah dengan itu, kontrol Master Guyu, kontrol boost Su Xiaoyan, dan Tang Wulin tiba-tiba menjadi kuat. Semua orang mengontrol penonton.
Melihat pedang suci emas yang jatuh dari langit, ujung pedang suci itu langsung menekan Aula Hualan. Memanfaatkan cahaya bintang yang bersinar, dia menghancurkan Raja Serigala Hualantang yang telah mengenakan baju perang ke udara dan tubuhnya masih menyala-nyala. Raja Harimau Daiwei terluka pada pertandingan individu sebelumnya. Dia diledakkan dengan palu dan dia muntah darah. Hanya Teng Teng dan Xie Xie, dua master roh tipe serangan gesit, yang bermain melawan satu sama lain, tetapi kecepatan Xie Xie tampaknya telah meningkat secara signifikan, dan yang lebih penting, fleksibilitasnya telah meningkat berkali-kali lipat. Dalam hal ini, bahkan jika Teng Teng memiliki baju besi perang, tidak mudah untuk mengalahkannya. Hal yang paling penting adalah Long Yu benar-benar terlempar ke udara, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi di game pertama. Apa sebenarnya senjata yang ada di tangan Tang Wulin? Mengapa Long Yuedu tampak begitu cemburu? Mantra Guyu masih bernyanyi, dan suaranya masih tinggi. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin sedikit menyentuh tanah, dan dia melontarkan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menerkam Long Yu lagi. Tombak naga emas berubah menjadi tombak cahaya, bukannya menyerang Long Yu, itu menyerang Feng Wanglin-san yang terbang bersamanya. Dengan bidikan ini, lingkaran cahaya Tang Wulin tiba-tiba berubah, 3 lingkaran cahaya emas asli berubah menjadi 4 cincin roh ketiga meledak menjadi cahaya, dan lingkaran cahaya biru melayang darinya. Ini adalah susunan cahaya emas perak biru. Dalam rentang susunan cahaya keemasan perak biru, semua elemen dilucuti. Lin Sangang ingin menghindar dan melarikan diri, dan tiba-tiba merasa bahwa fluktuasi elemen di tubuhnya tiba-tiba turun. Long Yu dapat mengandalkan basis kultivasinya yang kuat untuk tetap tidak terpengaruh, tetapi dia tidak bisa. Begitu kecepatannya lambat, tombak naga emas sudah tiba di depannya. Bahkan tombak berujung ganda Long Yu bisa rusak. Bisakah armor perangnya memblokir tombak naga emas ini? Ancaman kematian menyelimuti orang ini dalam sekejap. Untungnya, ada Long Yu di sampingnya, dan tombak berujung 2 itu diambil dan diblokir di depan tombak naga emas. Ding, Tang Wulin terpental, dan tombak berujung 2 itu patah lagi, dan Tang Wulin meraung panjang. Di belakangnya, lingkaran emas lain muncul di bawah kaki Long Yu. Long Yu tertekan. Tubuhnya terlalu besar, jauh lebih sulit daripada orang biasa untuk menghindari rantai roda bintang. Terlebih lagi, Tang Wulin sebelumnya pernah menyerang Lin San, dia harus diselamatkan saat menyerang musuh, dan dia tidak bisa melakukan gerakan mengelak sama sekali. Karena itu, dia dibekukan lagi. Cahaya dingin melintas di mata Tang Wulin, tombak naga emas menunjuk ke depan, dan langsung menuju ke Long Yu saat dada menusuk. Dia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Ding! Ditusuk. Namun, saat berikutnya Tang Wulin sepertinya merasakan sesuatu, tombak naga emas memang menembus tubuh Long Yu, tetapi sepertinya telah menembus batu. Batuan itu langsung menembus, dan tidak ada nafas kehidupan di dalamnya. Ketika dia melihat lagi, dia terkejut menemukan bahwa tidak jauh gunung yang sebelumnya dilepaskan oleh Long Yu benar-benar bergerak dan meregangkan tubuhnya. Bukankah itu Long Yu? Tapi tubuh yang ditusuknya berubah menjadi gunung besar. Bagaimana situasinya? Tang Wulin terkejut merasakan semua yang ada di depannya, dengan tangan terlipat di depan dadanya, matanya sedikit berubah. Tapi dia segera mengerti bahwa ini seharusnya menjadi misteri Long Yu Hun. Keterampilan jiwa yang tampaknya sederhana sangat berguna. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Long Yu, yang diganti dengan trik ini barusan, tampaknya juga tidak merasa sehat, tubuhnya bergetar, dan kemudian, sesak napas yang mencengangkan meledak darinya, dan matanya menjadi merah tanpa sadar. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia dipaksa sedemikian rupa? Dalam amarahnya, dia hampir kehilangan kendali lagi. Matanya tertuju pada Su Xiaoyan pertama, seluruh aura tubuhnya mekar, dan cincin roh yang diatur di tempat ketiga berkedip-kedip. Bumi langsung menjadi berlumpur dan mengembang ke segala arah. Long Yu, yang sepenuhnya melepaskan keterampilan jiwanya, pasti bisa dikatakan identik dengan teror. Ekspresi Tang Wulin juga menjadi serius. Begitu tubuh Su Xiaoyan dimiringkan, dia jatuh ke dalam lumpur, dan kemampuan kontrol roh yang baru saja dia siapkan untuk menembak tiba-tiba terganggu. Yang lain juga menghadapi penindasan dan gagal memperluas keuntungan mereka. Tombak berujung ganda di tangan Long Yu tiba-tiba menunjuk ke arah Guyu di udara, dan cincin roh kedua di tubuhnya bersinar terang, dan gelombang air naik ke langit dan langsung menuju ke Guyu. Meskipun dia telah memasuki kondisi kekerasan, kesadaran bertarungnya masih sangat jelas. Pada saat ini, bukan Tang Wulin yang memberinya ancaman terbesar, tetapi Guyu, yang melayang di udara dan menyanyikan mantra. Tang Wulin mendengus dingin, dan tombak naga emas menghantam tanah, tubuhnya tiba-tiba terlontar. Pada saat yang sama dengan pelepasan, lingkaran emas kedua di tubuhnya bersinar. Itu adalah tubuh Tuan Naga Emas.
Armor pertempuran dengan cepat memiliki tubuh, ditambah tubuh Tuan Naga Emas, itu diblokir 10 meter di depan tubuh Guyu. Gunakan tubuh Anda untuk mengguncang arus air yang deras. Sisik tubuh Tanggulin berkilat liar, dan raungan naga yang ganas juga terdengar darinya. Namun, sungai adalah kemampuan roh yang berkelanjutan, dan tubuh Tuan Naga Emasnya hanya dapat bertahan selama 3 detik. Itu hanya bisa menyerap guncangan 3 detik. Yuan En Yehui menjentikan kedua tangannya, dan kedua palu raksasa itu menghantam Long Yu seperti meteor yang menggerakkan bulan. Dai Yuan muncul tepat waktu, sepasang cakar harimau mengenai palu raksasa dari samping, sedikit mengubah arah. Cahaya pedang di tangan Ye Xinglan bersinar, dan cincin roh keempat bersinar, berubah menjadi cahaya bintang, dan secara paksa membebaskan diri dari rawa tanah. Cahaya bintang berubah menjadi jaring besar di langit, menutupi Raja Rubah Su Mu dan Raja Menara Yesi. Dia memilih untuk mempercayai pasangannya. Tanggulin berkata bahwa dia dan Gu Yuelai bertanggung jawab atas Long Yu dan mereka ingin menyelesaikan lawan lain secepat mungkin. Meskipun Su Mu kuat, dia sudah kalah dari Ye Xinglan sebelumnya, dan begitu Raja Menara Yesi sudah dekat, pedang Dewa Bintang Ye Xinglan begitu kuat sehingga efek amplifikasi 7 harta karun Menara Kaca tidak dapat digunakan sama sekali. Xie mau genting dan jatuh ke rawa, tetapi lawannya tidak terpengaruh, dan sepertinya dia kewalahan oleh Teng Teng. Untungnya, dia memahami makna mendalam dari sistem serangan sensitif dan memisahkan klon. Dengan upaya bersama dari klon dan tubuh, dia hampir tidak bisa menahan serangan Teng Teng. Lei Zhengyu mengepakkan sayapnya dan terbang di udara, pedang suci menebas ke arah Hualan Hall berturut-turut, dan cahaya suci di tubuhnya naik satu demi satu, dan cahaya penghakiman dipotong olehnya dengan efek yang ditumpangkan. Selain itu, Hua Lantang telah ditahan oleh Su Xiaoyan sebelumnya, dan terluka ringan olehnya. Untuk sementara, dia benar-benar tidak bisa melawan. Feng Wanglin-san melangkah keluar, meskipun lukanya tidak ringan, dia bergegas ke Su Xiaoyan yang terperangkap di rawa untuk pertama kalinya. Master Roh sistem kontrol ini terlalu kuat dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Situasi di pengadilan tampaknya berbalik lagi. Tubuh Tuan Naga Emas Tanggulin telah berkilau hingga batasnya, menusuk dengan tombak naga emas di tangannya, dan naga emas itu naik dan melepaskan. Cahaya dan bayangan berbentuk naga muncul kembali, membawa kemampuan roh sungai. Long Yu bersenandung dengan marah, dan menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tubuh besar itu melompat, dan seluruh tubuhnya langsung bergabung ke sungai. Ketika dia memukulnya kali ini, Tanggulin kemungkinan besar akan lebih menderita daripada saat dia menginjaknya terakhir kali. Pada saat ini, cincin roh emas ketiga yang muncul di tubuh Tanggulin akhirnya menyala. Raungan naga yang ganas tiba-tiba keluar dari mulutnya. Bab 703 Penjara Elemen Tanah. Dalam sekejap, di belakang Tanggulin, sepasang hantu sayap emas besar terbuka, naga emas besar muncul di belakangnya dari udara tipis. Cahaya dan bayangan naga emas, lebar sayapnya 30 meter, dan kepala naga besar itu tidak lebih dari Tyrannosaurus Rex. Pada saat itu muncul, semua master roh di panggung kompetisi, kecuali Guyu yang menyanyikan mantra, jatuh ke dalam keadaan beku yang berumur pendek. Orang yang paling terpengaruh adalah Long Yu di depan Tanggulin. Merah gila di mata Long Yu menghilang seketika, menjadi jelas lagi. Kemampuan roh yang ditampilkan menghilang seketika, dan 6 cincin roh di sekujur tubuhnya menjadi redup dalam sekejap. Tombak naga emas di tangan Tanggulin melintas dan membanting tepat di bahunya, dia hanya melemparkan sosoknya yang melompat ke bawah dan membantingnya ke tanah. Hantu naga emas di belakangnya melesat, dan wajah Tanggulin juga pucat sejenak. Keterampilan jiwa ketiga dari garis keturunan Raja Naga Emas, Raungan Naga Emas. Mungkin hanya Tanggulin yang mengetahui ciri-ciri kemampuan jiwanya. Saat ini ia benar-benar menggunakannya sebagai kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Tanpa diduga, Megatron ada di sana. Long Yu terpengaruh di sini, dan beberapa lainnya juga terpengaruh. Raja Serigala Hua Lantang, roh serigala naga, mendengar raungan naga emas, duduk di tanah dengan satu pantat, dan dipukul oleh 3 pedang berturut-turut oleh Lei Zhengyu. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya penghakiman, dan dia menikam pelindung jiwa pemandu. Di atas, ada banyak kerusakan pada armor pertempuran di tubuhnya. Klon Xie langsung dihentikan oleh raungan naga itu. Kemampuan roh ini menyerang tanpa pandang bulu, terlepas dari apakah dia lawan. Untungnya, Teng Teng juga terkejut. Xie mengganti ontologi dan klonnya tepat waktu. Tapi juga jatuh ke tanah, tidak bisa bertarung lagi. Meskipun pemilik roh rubah berekor 9, Raja Rubah Su Mu, tidak memiliki garis keturunan naga, sebagian besar kekuatannya sendiri berasal dari garis keturunannya. Tekanan garis keturunan orang atas menyebabkan dia terganggu oleh kemampuan roh yang dia lakukan. Pedang Ye Xinglan menghantamnya, yang lebih menyakitkan daripada Lei Zhengyu. Dia memiliki pelindung seluruh tubuh.
Itu juga dihempaskan ke udara. Untungnya, wasit sangat bertanggung jawab. Hualantang, Xie Xie, dan Su Mu hampir dihalangi oleh wasit dan mengumumkan bahwa mereka tidak dapat lagi bertarung. Ini kekuatan raungan sangat mengerikan, ini sangat menakutkan. Mata Long Yu juga penuh keheranan. Yang paling mengejutkannya adalah selama dia marah atau ketika dia mengerahkan kekuatannya, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Dia sebenarnya dibalas oleh naga emas Tang Wulin. Dia bisa mengendalikan emosinya lagi, tetapi garis keturunannya sangat ditekan. Pada saat ini, nyanyian mantra Guyu berhenti tiba-tiba. Tongkat elemen di tangan kanannya tampak sangat berat, dan bola kristal di bagian atas telah berubah menjadi kuning gelap. Kemudian, lingkaran cahaya kuning tua meledak dari bola kristal, dengan cepat meluas keluar, dan berubah menjadi lingkaran cahaya kuning tua besar jatuh dari langit, menekan penonton. Adegan yang mengejutkan muncul, rawa di tanah langsung menghilang, dan bukit-bukit yang telah didirikan runtuh dan menghilang tanpa jejak di bawah lingkaran kuning. Tubuh Long Yu jelas ditutupi dengan lapisan kuning, dan nafasnya melemah lebih dari sepertiga. Duduk di mimbar, dekan Akademi Monster yang telah menonton pertandingan dengan serius sebelumnya duduk tegak, dan kengerian melintas di matanya, dan dia kehilangan suaranya, elemen tanah di penjara. Ini adalah dering keempat. Kemampuan jiwa yang dapat ditampilkan oleh seorang master jiwa? Tidak mungkin. Kecuali jika bakatnya dikendalikan oleh elemen bumi, dan dia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelesaikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Guyu memang terlihat seperti itu sedikit pucat, tapi masih sangat jauh dari api pengorbanan hidup. Hanya saja beberapa kekuatan roh telah dikonsumsi terlalu banyak. Kekuatan mental alam Ling Yuan. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua Xingluo. Saat berikutnya, Enci memikirkan kemungkinan lain. Tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan ini, kejutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Pada usia 15 dan hanya 15 tahun, kekuatan spiritual mencapai alam Ling Yuan. Ini benar-benar luar biasa. Tidak heran jika dampak jiwa Dayuner tidak berpengaruh padanya sebelumnya, dan bahkan aura kutukan Su Mu memiliki sedikit efek. Ternyata kekuatan mentalnya telah mencapai level seperti jurang seperti penjara. 15 tahun. Seberapa kuat kekuatan mental ini di masa depan? Rasa dingin menyebar ke atas dari punggungnya. Kejutan yang diberikan oleh anak-anak muda di Akademi Shrek ini terlalu kuat. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa keberadaan yang paling kuat adalah Tang Wulin, dan perhatiannya juga tertuju pada Tang Wulin. Namun seiring berlanjutnya kompetisi, terutama setelah kompetisi tim, siswa Akademi Shrek lainnya mulai bermunculan. Yuan and Yehui, yang mampu menaklukkan Wearing Yuan, dan Ye Xinglan, yang memiliki armor tempur dan kekuatan yang kuat. Ditambah dengan Su Xiaoyan, yang baru saja menunjukkan kekuatan kendali supernya hari ini, tidak ada yang lemah. Namun, mereka sebenarnya bukan yang terkuat sebenarnya adalah siswi yang jarang bermain di game sebelumnya. Kekuatan mentalnya, bahkan Kaisar Jiwa Cincin ke-6, mungkin tidak dapat mencapainya. Dia secara tak terduga menunjukkan kemampuan roh yang begitu kuat yang seharusnya tidak muncul di bawah cincin ke-6. Elemen tanah di penjara, kemampuan roh ini terlalu langka. Ini tidak sama dengan pengupasan elemen. Pengelupasan elemen masih secara bertahap mengurangi beberapa elemen, atau semua elemen. Namun pemenjaraan elemen tanah membuat elemen jenis ini benar-benar menghilang dari area kendali dalam sekejap. Elemen tanah tidak bisa bergerak dalam kisaran ini. Kemampuan roh kurungan murni satu unsur ini terlalu kecil dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kalaupun seseorang bisa mempelajarinya, umumnya mereka tidak akan memilih cara tersebut. Namun, dia jelas tidak hanya memiliki satu tipe, dan dia juga bukan kemampuan roh. Setidaknya bukan kemampuan roh yang diberikan oleh cincin roh langsung. Ini sangat kuat. Tidak peduli seberapa besar kekuatan bela diri Raja Naga Gunung, asal-usul Raja Naga Gunung dikendalikan oleh atribut bumi, oleh karena itu, setiap kemampuan rohnya terkait dengan elemen bumi. Bahkan sungai pun tidak terkecuali, ini bukanlah air yang sesungguhnya, melainkan dampak energi yang dibentuk oleh air yang lahir di bumi dengan bantuan elemen bumi untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, segera setelah penjara elemen tanah dilepaskan, itu hampir setara dengan menghapus semua kemampuan roh Long Yu, membuat kemampuan rohnya tidak mungkin digunakan dalam jarak ini. Terlalu bertarget? Ketika semua orang mengira bahwa Akademi Shrek hanyalah sebuah cutscene dalam permainan tim ini, para siswa Akademi Shrek membuktikan kepada semua orang dengan tindakan mereka bahwa mereka hanya datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk bersaing. Juara. Shrek akan selalu berjuang untuk posisi pertama. Di atas panggung.
Ketika Long Yu merasa bahwa elemen bumi yang selalu paling dekat dengannya tiba-tiba menghilang, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan lamban. Mantra yang dia ucapkan begitu lama membawa tekanan yang menakutkan pada dirinya sendiri. Semua master jiwa yang kuat yang memahami keterampilan penjara elemen bumi semuanya terkejut dan terkejut. Kemampuan roh pemenjaraan unsur hanya ada dalam legenda, bukan tidak mungkin, tetapi keberadaannya tidak terlalu penting. Karena terlalu terbatas. Kemampuan roh pemenjaraan elemen hanya dapat menargetkan satu elemen saja, jadi itu akan memiliki efek terbaik hanya ketika menghadapi master roh elemen semacam itu. Selain itu, pemenjaraan unsur adalah kemampuan roh tingkat tinggi, dan umumnya hanya mungkin untuk berkultivasi di atas cincin keenam. Setiap cincin roh sangat berharga bagi seorang guru roh. Siapa yang akan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan cincin roh yang tidak berguna? Tetapi pada saat ini, kemampuan roh yang ditargetkan muncul di panggung kompetisi, dan 4 cincin roh di tubuh Guyu berkedip secara bergantian, dan bahkan tidak jelas bahwa dia adalah kemampuan jiwa pertama, tetapi efek dari pemenjaraan elemen sudah seketika muncul. Dengan semangat bela diri Raja Naga Gunung yang begitu kuat, terlepas dari kekuatan dan kekuatan tubuh, semua kemampuan dan elemen roh semuanya dibatasi di bawah kendali. Bab 704 Armor Pertempuran 2 kata. Teman-teman Long Yu juga kaget, mereka tidak hanya pernah bersama Long sekali telah belajar dan belajar, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat Long Yu lebih baik dari mereka, terutama ketika dia bergabung dengan kemampuan rohnya, itu tidak terkalahkan. Namun, pada saat ini, kemampuan roh Long Yu benar-benar disegel, artinya, roh Raja Naga Gunungnya untuk sementara tidak tersedia kecuali untuk kekuatan dan pertahanannya sendiri, melemahkan setidaknya 2/3. Situasi ini tidak pernah terdengar. Long Yu sendiri juga terkejut, dia adalah Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Tapi saat ini, tidak peduli bagaimana dia mendorong kekuatan rohnya, dia tidak bisa menghubungi fluktuasi elemen tanah melalui kemampuan rohnya. Jika ini adalah perjuangan hidup dan mati, dia bisa bergegas keluar dari area penjara elemen sesegera mungkin untuk terus mengontrol kemampuan rohnya. Tapi sekarang ini adalah kompetisi, dan kurungan elemen bumi Guyu mencakup seluruh rentang diameter 500 meter dari platform kompetisi. Berbagai macam penindasan, betapa menakutkan kekuatan mentalnya. Penjara elemen tanah selesai, dan orang pertama yang tidak beruntung adalah Pagoda King Yanxi. Ye Xinglan bertekad dan bertekad. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia tidak bereaksi sama sekali selama pertempuran. Sosoknya melintas sebelum dia tiba di depan Yanxi. Dia adalah Master Armor Tempur 1 kata, dan kekuatan serangannya pasti yang tertinggi dari tim Shrek di negara bagian ini. Hanya dalam beberapa putaran, perisai pelindung Yanxi rusak, dan dia diisolasi oleh wasit dan mengumumkan pengunduran dirinya dari permainan. Pada saat ini, di Monster Academy, hanya tersisa 4 orang di panggung kompetisi, Teng Teng, Dai Yueyan, Lin San dan Long Yu. Di antara mereka, Lin San dan Dai Yueyan masih terluka. Di sisi Akademi Shrek, Xie Xie hilang. Tang Wulin mengaum panjang ke langit, dan raungan naga berguling, dan lingkaran cahaya emas ketiga di tubuhnya sekali lagi bersinar terang. Ada raungan naga emas yang memekakkan telinga lagi. Kekuatan garis keturunan sepenuhnya dinaikkan hingga ekstrim, menekan lompatan naga. Tombak naga emas di tangannya ditarik ke atas, digunakan sebagai tongkat, dan langsung menuju ke Long Yu dan menghancurkannya. Sosok Guyu berkibar ke belakang, dan dia berada dalam periode kelemahan setelah menggunakan elemen tanah untuk memenjarakannya. Mata Long Yu menjadi merah lagi setelah beberapa saat kejelasan, dan bau kegilaan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini? Sebuah suara yang mendominasi bergema di sepanjang panggung. Dia juga mengeluarkan raungan, meskipun dia ditekan oleh raungan naga emas dan kekuatan garis keturunannya sangat terpengaruh, auranya masih terungkap sepenuhnya. Aura Peng Pai yang dimiliki oleh Raja Naga Gunung Wuhun bangkit sepenuhnya, dan ketika dia mengangkat tombak berujung ganda di tangannya, itu bertabrakan dengan tombak naga emas Tang Wulin. Boom, Tang Wulin terbang, dan kaki Long Yu tenggelam 3 kaki ke tanah. Jelas tak satu pun dari mereka yang memanfaatkan. Yuan En Yehui menekan Dai Yueyan, Ye Xinglan berbalik dan langsung lari ke Lin San. Teng Teng menerkam Su Xiaoyan. Sayangnya, yang dia hadapi adalah Lei Zhengyu yang jatuh dari langit. Su Xiaoyan tidak memiliki pengaruh rawa saat ini, dan dengan dengusan dingin, cahaya bintang keluar dari tubuhnya, umpan balik cahaya bintang. Teng Teng tiba-tiba menjadi bingung, cahaya pedang jatuh dari langit, dan rantai cahaya bintang muncul di kaki Teng Teng pada saat yang tepat. Kecepatan Lin San dibatasi karena cederanya menghadapi langit Ye Xinglan yang penuh dengan cahaya pedang, wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan ketidakberdayaan.
Pada saat ini, raungan naga penuh rasa gila tiba-tiba terdengar dari mulut Long Yu. Segera setelah itu, di tubuh besarnya, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba mekar. Saat cahaya keemasan gelap ini muncul, tubuhnya tiba-tiba menyala satu persatu. Teng Teng, Lin San, dan Dai Yuan semuanya menghela nafas lega, sementara wajah semua orang di Akademi Shrek tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Lawan baju besi? Ya, Long Yu pasti memiliki baju besi perang, dan belum pernah menggunakannya di game sebelumnya. Yang membuat hati mereka berat adalah baju besi pertempuran Long Yu tidak terbang keluar dari penuntun jiwa penyimpanan dan melekat pada tubuh, tetapi muncul langsung dari tubuh. Ini berarti bahwa dia adalah Master Armor pertempuran dengan kata paduan psikis, atau Master Armor pertempuran dengan kata kedua. Ketika sepasang sayap naga emas gelap besar muncul dari belakang Long Yu, dan sayap naga logam membawa tekanan besar, semua kebetulan menghilang dalam sekejap. Master baju besi tempur dua karakter. Dia adalah master baju besi pertempuran dua karakter. Apa arti baju besi perang dua kata? Artinya mereka sedang menghadapi orang kuat yang tidak kalah dengan Wu Shangkong. Tianbing Suehan Wu Shangkong hanya seorang master armor pertempuran dua karakter dengan armor pertempuran Tianbing. Meskipun basis kultivasinya berada di atas Long Yu semangat seni bela diri terlalu kuat. Ketika potongan-potongan besar baju besi pertempuran emas melekat pada tubuh Long Yu, semua orang di tim Shrek merasakan tekanan besar dari langit. Fajar kemenangan yang baru saja muncul karena kurungan elemen bumi seakan menghilang saat ini. Armor pertempuran dua karakter itu benar-benar terlalu kuat untuk Master Roh, bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan kemampuan roh, kecepatan, kekuatan, dan peningkatan roh itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan keberadaan mereka yang hanya memiliki basis kultivasi 4 cincin. Master Armor pertempuran dua karakter ditambah basis kultivasi 6 cincin berarti bahwa Long Yu saat ini dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kontra 8 cincin biasa. Lawan seperti itu hanya memberi mereka satu perasaan, yaitu keputusasaan. Tanggulin berteriak keras di udara, bunuh yang lain dulu. Pada saat yang sama dia meneriakkan suara ini, tombak naga emas di tangannya mengeluarkan lusinan lampu emas. Menuju Long Yu dan pergi. Pada saat yang sama, tangan kanan dibebaskan, dan cakar mengerikan naga emas melesat keluar dan keluar dengan keras. Boom, cakar menakutkan naga emas jatuh pada armor pertempuran emas gelap. Long Yu bahkan tidak menghindar, dan permukaan tombak berujung ganda di tangannya juga ditutupi dengan lapisan sisik emas gelap. Sisik Raja Naga Gunung ini sangat istimewa, tersusun dari segitiga, tepatnya berbentuk segitiga, karena mempunyai punggung yang menonjol seperti bukit kecil. Armor pertempuran dua karakter bersinar dengan lingkaran cahaya emas, tetapi cakar menakutkan naga emas Tanggulin bahkan tidak bisa meninggalkan jejak pada baju besi tebal seperti gunung. Pada saat berikutnya, tubuh Long Yu tiba-tiba melintas ke depan, Tanggulin hanya merasakan bunga di depannya, dia hanya punya waktu untuk meletakkan tombak naga emas di depannya, dan kemudian, kekuatan yang tak tertandingi datang, Tanggulin sendiri itu dilarikan keluar seperti kilat, dan mengenai perisai panduan jiwa ratusan meter jauhnya. Kalian semua turun. Raungan gila Long Yu terdengar. Tanpa ragu-ragu, Teng Teng, Lin San, dan Dai Yuan menyatakan penyerahan mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju panggung kompetisi. Long Yu dalam keadaan panik bahkan akan menyerang tanpa pandang bulu, dan dia mengenakan baju besi pertempuran dua kata, yang membuat game ini tanpa ketegangan. Sebuah cahaya bintang tiba-tiba muncul di kaki Long Yu, tetapi sebelum cahaya bintang benar-benar muncul, sosok Long Yu melintas dan dihindari tubuh sebesar itu, tanpa diduga, tidak lagi di bawah kecepatan Lin San. Tombak di tangannya menyapu, kekuatan roh murni berubah menjadi gelombang kejut, dan langsung menuju ke arah Su Xiaoyan. Kemampuan tim Shrek untuk mengambil inisiatif semacam itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan Su Xiaoyan, seorang master pengontrol jiwa. Kemampuan pengendalian jiwanya yang benar-benar mapan benar-benar mengganggu Akademi Monster. Wajah Su Xiaoyan berubah. Dia benar-benar dapat mengendalikan lawan, tetapi dia tidak memiliki efektivitas tempur. Melihat itu mengalir ke dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengelak. Pada saat ini, sosok muncul di depannya seperti kilat, dan apa yang dilihat Su Xiaoyan adalah sepasang sayap putih. Boom, Su Xiaoyan hanya merasakan nafas tercekik datang ke wajahnya. Sepasang sayap di depan Anda menampar ke belakang dengan kuat, dan gelombang udara terangkat ke langit, tetapi pemilik sayap itu terbang terbalik dari tanah orang itu masih terbang terbalik. Darahnya telah disemprotkan. Zheng Yu. Su Xiaoyan berteriak ketakutan pada saat yang sama, cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar, ribuan cahaya keemasan meledak, dan langsung pergi ke Long Yu untuk menutupinya. Tidak peduli seberapa cepat Long Yu, dia tidak bisa menghindari penutup dari begitu banyak bintang.
Begitu tubuhnya mengembun, dia akhirnya mengenai cahaya bintang yang benar-benar valid, jatuh ke dalam jeda sesaat. Su Xiaoyan jatuh ke tanah, tongkat es roda bintang tangan kanannya ditopang di tanah, matanya yang indah penuh dengan kejahatan, dan cincin roh keempat di tubuhnya bersinar terang. Tongkat es roda bintang menunjuk ke arah Tang Wulin di udara, dan tiba-tiba, sebuah rantai tak terlihat yang bersinar dengan bintang-bintang terhubung antara tongkat es roda bintangnya dan Tang Wulin, dan tongkat es roda bintang itu menunjuk lagi, bintang demi bintang. Rantai terbang dan terhubung ke mitra. Tiba-tiba, setiap orang yang terhubung dengan rantai bintang memiliki lapisan ekstra kecemerlangan emas, dan mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan nafas dan roh antara satu sama lain. Cahaya keemasan seluruh tubuh Su Xiaoyan naik, dan udara di sekitar tubuhnya jelas-jelas menjadi gelap. Di belakangnya, tampaknya ada langit berbintang yang tak berujung muncul diam-diam. Kapten, terserah kamu. Bab 705 Shenlong Wu Tianxiang. Yuan and Yehui, Lei Zhengyu yang babak belur, Ye Xinglan dan Guyu, dan pada saat yang sama merasakan kekuatan isap datang. Mereka segera duduk dan melepaskan diri. Tiba-tiba, tubuh Tang Wulin bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafasnya naik gila-gilaan dengan kelipatan geometris. Cahaya keemasan di tubuhnya berkedip-kedip, dan pola naga di permukaan tombak naga emas di tangannya bahkan menunjukkan naga emas yang menjulang. Berubah menjadi cahaya keemasan, Tang Wulin dengan berani bergegas ke tubuh Long Yu, menusuk dengan tombak naga emas di tangannya dan menunjuk langsung ke Long Yu. Hanya nafas garis keturunan Raja Naga Emasnya yang bisa menekan Long Yu sampai batas tertentu. Kemampuan roh keempat Su Xiaoyan Star Chain adalah kemampuan roh yang dapat menghubungkan dirinya dan teman-temannya. Hal yang paling kuat adalah berbagi kekuatan jiwa dan kerusakan. Dengan kata lain, jika Tang Wulin menderita kerusakan, semua orang akan membantunya menanggungnya, dan kekuatan jiwanya telah memusatkan kekuatan jiwa semua mitranya pada saat yang sama. Mengumpulkan 6 kekuatan roh, kultivasi Tang Wulin telah mencapai tingkat Kaisar Roh 6 Cincin. Kekuatan tombak naga emas di tangannya jelas berbeda dari sebelumnya. Tombak naga emas memuntahkan untaian esensi dari ujung tombak seperti kristal. Mangga. Ding. Palang tombak berujung ganda Long Yu, dan tombak naga emas menusuknya dengan suara tajam, yang benar-benar mematahkan skala segitiga di atasnya. Long Yu meraung, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan gelombang kejut yang besar berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Dia sudah merasakan sumber kekuatan jiwa Tang Wulin, dan kali ini, tidak hanya untuk Tang Wulin, tetapi juga untuk teman-temannya. Tombak naga emas Tang Wulin dan Mahakarya Nagain, naga emas naik ke surga dilepaskan, dan naga emas, yang 3 kali lebih besar dari yang sebelumnya, langsung menuju ke Long Yue. Dengan tamparan keras dari sayap di belakang Long Yu, kekuatan jiwa yang menakutkan meletus, dan kabut cahaya keemasan gelap samar-samar muncul dari tubuhnya. Tanpa menghindar, dia menggunakan dadanya untuk menahan kenaikan naga emas. Cahaya keemasan gelap berkedip dengan keras, dan Long Yu tidak mundur, melainkan menghantam ke depan dengan bantuan langkah sebelumnya di tanah. Tubuh Tang Wulin dipukul oleh tombak berujung ganda yang tertindas dan terlempar keluar. Rekannya mengerang pada saat yang sama, dan bersama dengannya, dia menahan kekuatan benturan. Mimbar. Komentar Fang Er sudah lama berhenti, dan napas para penonton bahkan menjadi ringan. Wajah para tamu di mimbar menunjukkan ekspresi yang menakjubkan. Ini benar-benar game yang tak tertandingi. Ini sepenuhnya pertarungan antara tim dan individu. Selain Long Yu di Monster Academy, semua orang merasa rentan dalam game ini. Bahkan Dai Yuan juga sama. Mereka semua adalah master baju besi pertempuran satu kata, tetapi menghadapi tim Shrek yang pecah dengan semua kekuatan mereka dan bekerja sama satu sama lain, mereka menempati posisi yang sangat merugikan. Bahkan jika Xie keluar, itu tetap karena raungan naga emas Tang Wulin. 6-1, bintang-bintang dihubungkan dengan rantai, meningkatkan Tang Wulin saja. Elemen tanah di penjara, menyegel semua kemampuan jiwa Long Yu. Long Yu, sebagai Kaisar Jiwa 6 Cincin dan Master Armor pertempuran 2 karakter, menghadapi sekelompok lawan yang baru berusia 15 tahun dan kata Master Armor pertempuran hanya memiliki 1 orang. Dia telah bertarung begitu lama sebelum dia bisa mengakhiri permainan. Mata Tang Bingyao penuh dengan kebanggaan, ini Shrek, ini Akademi Shrek di mana federasinya harus sopan untuk 3 poin. Old Chai tidak berekspresi, tapi tangannya di bawah meja sudah mengepalkan tinjunya. Dia selalu berkata kepada Wu Changkong bahwa dia ingin melihat anak-anak ini menciptakan keajaiban, tetapi nyatanya, dia sudah sangat puas dengan Tang Wulin dan penampilan mereka. Mereka telah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena keberadaan Long Yu dari Akademi Monster, anak-anak ini bahkan akan dapat memenangkan mahkota di benua bintang Luo,
kompetisi elit master jiwa senior muda di seluruh benua. Ketika dia melihat Tang Wulin kembali, dia bahkan ingin mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka memainkan permainan ini. Itu adalah alasan yang nyaris tidak menekan sisi emosionalnya, yang memungkinkan permainan berlanjut. Permainan ini pasti sangat penting bagi mereka. Dan dia tidak khawatir bahwa anak-anak ini akan putus asa karena kegagalan, mereka telah memberitahu dia melalui tindakan bahwa mereka memiliki hati yang kuat. Tang Wulin jatuh ke tanah, tombak naga emas menopang tubuhnya, dan api emas menyala di matanya. Jangan bertarung sampai menit terakhir, jangan pernah mengaku kalah. Pegang tombak naga emas dengan kedua tangan. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah sosok muncul dalam diam di sampingnya. Kita bersama. Tang Wulin menoleh dan melihat mata tegas Guyu. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya padanya. Guyu menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan tangan kanannya ke tangan kiri Tang Wulin. Kecemerlangan yang mempesona langsung muncul di antara mereka berdua. Tubuh Tang Wulin naik dengan api keemasan yang cemerlang, sementara tubuh Guyu terangkat. Itu adalah lingkaran cahaya berwarna-warni. Warna emas dan 7 warna itu tumpang tindih dalam sekejap, dan nafas aneh tiba-tiba meledak dari mereka. Long Yu, yang sudah mulai bergegas ke sisi Tang Wulin, tiba-tiba terhuyung-huyung pada saat dia merasakan nafas. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah berturut-turut, menopang tanah dengan tombak berujung ganda untuk nyaris tidak mengendalikan tubuhnya. Matanya yang berdarah menjadi jernih lagi, dan cahaya luar biasa muncul di matanya. Martial Soul Fusion Skill. Sebuah suara kaget datang dari podium. Sepasang sayap 7 warna menyebar di belakang punggungnya, Guyu menghilang, tetapi tubuh Tang Wulin membengkak setinggi 3 meter, sisik 7 warna menggantikan sisik emas asli, dan tombak naga emas juga menambahkan lapisan 7 warna yang aneh. Panjang tenda membengkak hingga 3 kaki. Nafas ini adalah... Long Yu, yang sadar kembali, tiba-tiba menyadari bahwa dia merasa seperti dia tidak bisa lurus. Semangat seni bela dirinya dan hatinya sendiri memancarkan getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya hanya dengan merangkak di tanah dan menyembah keberadaan di depannya, dia bisa menenangkan pikirannya. Tidak, itu tidak mungkin. Long Yu berteriak ke langit, dan tombak berujung ganda menghantam tanah, dan memaksa tubuhnya untuk berdiri tegak. Melangkah ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menunduk dan melirik dirinya sendiri, dan semua rantai bintang putus pada saat dia bergabung dengan Guyu. Sisik 7 warna mencerminkan seluruh tubuh, seolah bisa menyerap segala sesuatu di dunia ini. Molekul energi yang tak terhitung jumlahnya di udara bergegas menuju tubuhnya dengan panik. Ketika dia melihat Long Yu bergegas ke arahnya, kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya tanpa alasan. Perasaan seperti itu, seperti orang-orang saya sendiri yang berani menyinggung keagungan mereka sebagai kaisar. Raungan naga yang keras tiba-tiba keluar dari mulut Tang Wulin. Itu bukan Golden Dragon Roar, dan dia tidak memiliki cincin roh di tubuhnya, tapi itu hanya raungan yang menyebabkan Long Yu, yang menyerbu ke arahnya, untuk membusungkan lututnya ke tanah. Lingkaran cahaya berwarna-warni melintas, dan tombak naga emas di tangan Tang Wulin telah menembus tubuh Long Yu, menembus bahu kanannya, dan menjepit sosok besarnya ke tanah. Apa yang dilihat Long Yu adalah sepasang mata berwarna-warni. Tidak ada fluktuasi emosional di mata itu. Beberapa hanya keagungan tanpa akhir. Jika Shen Longchang menghadapi Master Armor perang 2 karakter lainnya, efeknya mungkin tidak begitu. Namun, Long Yu adalah pemilik roh naga. Setelah dimulainya transformasi Shenlong, bahkan Raja Naga Gunung Wuhun tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Getaran di hatinya tiba-tiba berubah menjadi penyerahan, dan suara Long Yu yang sudah serak hampir berseru, "Aku mengaku kalah." Tang Wulin berdiri di dada Long Yu seperti itu, dia tiba-tiba mencabut tombak naga emas, dan berteriak. Di tengah raungan naga yang ganas, di belakangnya, sosok naga warna-warni menjulang.